Ramadan tahun ini menyisakan banyak cerita untuk kita. Bukan hanya karena masih dibayangi virus corona, tapi juga segala keterlibatan yang masih ada. Setiap keluarga memiliki masalahnya masing-masing. Ada keluarga yang tak bisa makan, pegawai yang terancam dirumahkan, ada yang menahan rindu karena tak bisa bertemu keluarga, ada mahasiswa yang kepayahan karena tugas online, ada pedagang yang terpaksa harus tutup. Ada bapak yang gusar memikirkan bagaimana ia akan membayar UKT anaknya semester depan. Ada ibu yang kewalahan mengatur menu makanan di rumah, sementara uang semakin susah didapatkan. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan membantu satu sama lain sebagai suatu kesatuan, sembari terus berdoa agar pandemi ini segera usai. Di saat-saat seperti inilah, negara dibutuhkan oleh rakyatnya. Namun kenyataannya kondisi yang terjadi di lapangan tidak seindah idealisme manusia. Di tengah kondisi pandemi corona seperti ini, nyatanya masih saja ada oknum YouTuber atau konten kreator yang kompas moralnya entah menuju kemana. Tidak dapat membantu, pun tidak bisa saling menghargai kepada sesama. Sudah seharusnya kita saling membantu dan menghargai, kita saling mendoakan di tengah kondisi seperti ini. Namun masih saja ada manusia-manusia yang memanfaatkan penderitaan orang lain hanya demi sebuah konten lucu-lucuan belaka. Semua dilakukan atas nama like dan subscribe ribuan. Tidak peduli apakah nantinya korban akan merasa marah, malu, dan terhina. Yang penting, engagement channelnya naik. Yang penting, dia dapat cuan. Yang penting, viral. Kalian mungkin mengetahui kasus yang menimpa Ferdian Paleka. Dia membuat sebuah konten prank YouTube yang menampilkan dirinya sedang membagikan paket sembako fiktif kepada seorang transpuan. Masalah terjadi ketika ternyata paket ini tidak berisi sembako, melainkan berisi sampah dan bebatuan. Ferdian Paleka kemudian lari dan terbahak, meninggalkan korban yang merasa malu dan marah. Kasus ini kemudian menjalar ke ranah hukum ketika korban melaporkan aksi Ferdian Paleka ke polisi. Setelah sempat kabur, Ferdian berhasil ditangkap dan masih menjalani proses hukum hingga sekarang. Sampai momen ini, kehadiran polisi sebagai bentuk manifestasi negara berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Masalah baru muncul ketika beredar video yang menunjukkan sosok Ferdian Paleka sedang dirundung oleh rekan-rekan tahanan lainnya. Ia ditelanjangi dan kemudian ia dimasukkan ke dalam bak sampah sebelum akhirnya ditertawai beramai-ramai. Terlepas dari perbuatan tidak pantas yang dilakukan oleh Ferdian Paleka terhadap kaum transpuan, perundungan yang dialaminya juga tidak dapat dibenarkan. Polisi sebagai aparat seharusnya dapat mencegah hal itu terjadi, apalagi tempat kejadiannya ada di wilayah dalam wewenangnya. Atau paling tidak, aparat harus memastikan bahwa peraturan ditegakkan secara tegas sehingga tidak akan ada video yang tersebar luas di masyarakat. Dari kasus yang menimpa Ferdian Paleka mengajarkan bahwa berkembangnya teknologi dan kecerdasan manusia seringkali tidak diimbangi oleh moral yang ada dalam diri seseorang. Saat ini memang marak tren prank yang sering dilakukan oleh influencer terutama YouTuber. Memang tren ini tidak sepenuhnya salah bila tahu batasannya. Dan seharusnya seorang YouTuber harus memberikan konten yang baik dan berbobot untuk para viewersnya. Karena mereka adalah public figure yang memang dituntut oleh semua orang menjadi panutan. Dari kasus Ferdian Paleka, kita dapat belajar betapa pentingnya pendidikan agama dan kewarganegaraan sebagai pembentuk pribadi yang lebih bermoral dan memiliki kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan. Ferdian Paleka merupakan contoh konkret di mana pengetahuan tentang hak asasi manusia hanya sebatas teori, tidak menemukan pengamalan, apalagi penghayatan. Saatnya kita bersatu Untuk menghadapi kondisi ini bersama. Saling membantu Dan menghargai satu sama lain. Apapun profesinya, Apapun orientasi seksualnya,
Semua orang berhak untuk merasa aman dan terjamin hidupnya di bawah naungan bendera merah putih dan Sang Garuda. Ayo kita bersama-sama stop bullying dan wujudkan persamaan hak bagi seluruh rakyat Indonesia.